Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di video ini, aku mau share strategi memilih jurusan di SBMPTN 2021. Tapi sebelumnya aku mau ngasih semangat dulu ke kalian para pejuang SBMPTN tahun ini. Berhubung hasil SNPTN 2021 udah keluar, kalian para pejuang SBMPTN udah dipastikan belum lulus di SNPTN kemarin. Bagi kalian yang belum lulus, kalian jangan berkecil hati, jangan sedih berlarut-larut, jangan patah semangat, jangan mikir kalau dunia kalian udah berakhir karena kalian belum lulus SNPTN, dan mikir kalau harapan kalian udah pupus. Jadi mulai sekarang kalian stop mikir seperti itu. Sebenarnya perasaan seperti itu wajar kita miliki, tapi jangan sampai perasaan tersebut menghabiskan waktu kita, memadamkan semangat dan harapan kita yang akhirnya bisa membuat kita menyerah sama mimpi kita selama ini. Nah, sekarang waktunya kalian untuk bangkit, berusaha lagi untuk bisa lolos di jurusan atau prodi yang kalian cita-citakan atau kalian impikan melalui jalur-jalur lainnya. Khusus di video ini, aku mau bahas jalur SBMPTN 2021. Untuk aturan pemilihan jurusan pada saat SBMPTN 2021, pasti kalian udah tahu semuanya. Nah, aturannya itu kita bisa memilih 2 prodi atau jurusan di 2 PTN yang berbeda atau 2 prodi di 1 PTN. Yang mana pilihannya itu tidak terbatas dengan domisili kita. Artinya, kita bisa memilih atau bebas memilih kampus yang kita inginkan. Misalnya, kalian tinggal di daerah Padang, Sumatera Barat. Kalian mau milih jurusan psikologi Unpad sama kedokteran Unpad. Nah, itu boleh kalian lakukan. Berarti kalian memilih 2 prodi di 1 kampus atau 1 PTN. Nah, atau kalian juga bisa memilih jurusan psikologi Unpad sama kedokteran Unan. Berarti kalian memilih 2 prodi yang berbeda di 2 kampus atau perguruan tinggi yang berbeda. Jadi di video ini aku mau berbagi sedikit atau mau share ke kalian bagaimana strategi yang bisa kalian lakukan dalam melakukan pemilihan jurusan pada saat SBMPTN 2021 atau di tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya aku mau klarifikasi dulu. Jadi strategi-strategi yang mau aku jelasin ini adalah murni pendapat aku sendiri. Kalian boleh ngikutin atau enggak, itu terserah kalian. Jadi di video ini aku niatnya hanya mau membantu adik-adik yang masih bingung mau milih jurusan apa dan mau kuliah di mana, kampusnya di mana. Sementara jadwal SBMPTN udah semakin dekat hari demi harinya. Nah, dalam pemilihan jurusan, menurut aku hal pertama yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita kenali dulu minat kita di mana. Kita bisa tahu minat kita ini misalnya di jurusan kita. Misalnya kita di SMA itu, saat SMA kita itu jurusannya IPA. Di IPA kita tahu ada beberapa mata pelajaran yang kita pelajari, ada biologi, matematika, fisika, kimia, dan lainnya. Dari mata pelajaran itu, kalian minatnya di mana? Kalian kenali dulu diri kalian, apa yang kalian gak suka, dan apa yang kalian suka. Misalnya, kalian itu gak suka belajar biologi, otomatis kalian jangan ngambil jurusan yang berhubungan dengan biologi, yaitu jurusan kesehatan. Misalnya kayak psikologi, keperawatan, kedokteran, kebidanan, atau kedokteran gigi. Kalian jangan ngambil jurusan yang ke arah situ. Tapi kalau misalnya kalian suka biologi, kalian bisa pilih jurusan yang berhubungan dengan kesehatan. Seperti yang aku sebutin yang tadi, kayak psikologi, keperawatan, kedokteran, dan kedokteran gigi. Kalian bisa pilih jurusan-jurusan itu. Dan setelah kalian melis jurusannya, kalian tentuin kalian sukanya yang mana.
Nah, menurut aku dalam pemilihan jurusan atau prodi kuliah ini, kalian harus sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kemampuan ini maksudnya bisa kita lihat dari berbagai sisi ya. Bisa kita lihat dari segi biaya misalnya, atau kemampuan kita nantinya dalam menghadapi perkuliahan. Misalnya kalau kita diterima, sanggup nggak kita menjalani perkuliahannya, yang mana hal itu harus kita pikirkan dari awal atau dari sekarang. Kenapa aku bilang ini sangat penting dipikirkan dari sekarang? Karena misalkan nanti kalau kalian diterima di jurusan yang kalian inginkan tersebut, misalnya kalian mau kedokteran ya, tapi kalian nggak mikir dulu kalian sanggup atau enggak menjalani kuliahnya nantinya, nanti bisa jadi kalian berhenti atau menyerah di tengah jalan nantinya, atau bisa dibilang kuliah kalian nggak selesai. Setelah kalian udah tahu jurusan apa yang mau kalian ambil, setelah itu langkah yang kalian lakukan adalah kalian cari tahu kampus yang punya atau ada jurusan itu. Misalnya kalian maunya jurusan kedokteran. Setelah itu kalian list apa aja kampus yang punya jurusan kedokteran. List kampus ini kalian mulai dari list kampus yang top atau persaingan masuk ke kampus tersebut ketat, sampai ke kampus yang persaingannya agak longgar. Tapi tetap perlu kita perhatikan akreditasi dari kampus dan juga prodi atau jurusan yang mau kita ambil. Sebaiknya prodi atau kampus yang kita ambil ini memiliki akreditasi A atau sekurang-kurangnya B. Nah, menurut aku hal ini perlu untuk kita perhatikan atau penting untuk kita perhatikan sebelum kita masuk ke suatu kampus ataupun saat kita memilih jurusan. Karena akreditasi ini merupakan salah satu persyaratan saat kita melamar pekerjaan. Aku mau cerita sedikit pengalaman aku waktu ngelamar kerja. Jadi waktu aku ngelamar kerja itu ada beberapa lowongan yang pernah aku baca atau aku ketemu lowongannya yang ada di sana persyaratan kampus dan juga prodi kita saat kuliah. Lanjut kita bahas strategi yang tadi. Misalnya kita tadi kan mau ngambil prodi kedokteran. Jadi kita bisa memilih strateginya seperti ini. Kita ambil prodinya pilihan pertama dan kedua sama-sama kedokteran. Lalu kita tentuin kampus pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Gimana cara kita nentuin pilihan pertama dan pilihan kampus kedua ini? Caranya adalah untuk kampus pilihan pertama itu kita letakkan atau kita pilih kampus yang persaingannya ketat dibandingkan kampus pada pilihan kedua. Misalnya pilihan pertama itu aku pilih kedokteran Universitas Andalas atau kedokteran UNAN. Nah, untuk pilihan yang keduanya kita ambil kampus yang persaingannya di jurusan kedokteran itu yang lebih rendah atau di bawah dari Universitas Andalas ini. Misalnya itu kedokteran Universitas Jambi misalnya. Jadi kita pilihan pertama kita Universitas Andalas, kedokteran Universitas Andalas. Pilihan kedua kita kedokteran Universitas Jambi. Kira-kira seperti itulah gambarannya, gambaran besarnya. Semoga cara ini atau strategi ini bisa membantu kalian dalam melakukan pemilihan jurusan di SBMPTN nanti. Kalau misalnya kalian masih tetap bingung mau ambil jurusan apa, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau aku ada waktu, aku akan coba balas komen kalian dan coba bantu kalian nanti. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe channel aku ya.